Perkenalkan, nama saya Eka Pratama, SMK Penerbangan kelas 3, jurusan Airframe Powerplant 2 dan nomor urut 4. Siap melaksanakan praktek presentasi SMDG yaitu kelas maya. Kelas maya atau kelas virtual adalah lingkungan belajar yang diadakan tanpa tatap muka secara langsung antara pengajar dan siswa. Biasanya tuh kalau di zaman sekarang tuh emang harus kelas maya atau kelas virtual karena tuh adanya COVID-19. Maka dari itu segalanya pasti ada tugas tuh lewat Google Classroom, Google Meeting, Zoom, Edmodo dan sebagainya, dimana pengajar menyediakan bahan ajar dalam konten digital yang bisa diakses, disimpan, dan dibagikan melalui internet yang bisa diakses kapan saja dan dimana saja. Kelas maya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama LMS, Learning Management System. Yang ketiga nih, Learning Content Management System, LCMS. Yang ketiga SLN, Social Learning Network. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan yang pertama, LMS, yaitu merupakan software perangkat lunak yang digunakan untuk perencanaan pengelolaan KBM dan pengiriman. Aplikasi LMS dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama nih, LMS proprietary seperti Sabah Software, Apex Learning, Blackboard, Intralearn, SAP API, Enterprise Learning. Yang kedua nih, LMS open source seperti AdTutor, Dekios, Learning, Freestyle Learning, Ilias, Learn, Kappa, Moodle, OpenAGS, OpenUSS, Sakai, Spaghetti Learning. Yang kedua ini adalah LCMS, Learning Content Management System. Subject Matter Express, Information, Instructional Designer atau disebut juga Instruction, Graphic Artist atau disebut juga dengan Media, Web Developers atau bisa disebut juga dengan Delivery. LCMS bertujuan untuk membuat, memperbarui, mempublikasikan atau mengelola isi dari suatu sistem yang terorganisir internet. LCMS merupakan pengembangan lebih lanjut dari LMS yang tadi. Selain itu, LCMS juga digunakan untuk mengawasi, menyediakan, merincikan, dan melakukan publikasi dokumen yang spesifik, misalnya artikel panduan dan brosur penjualan. LCMS bisa berisi file komputer yang berupa audio, video, gambar, dokumen elektronik, dan website. Sekarang yang ketiga yaitu SLN, Social Learning, Social Media Learning atau Social Media. SLN merupakan perkembangan lebih lanjut setelah LMS dan LCMS atau yang tadi yang dibicarakan sebelumnya. SLN digunakan untuk pembelajaran yang lebih luas daripada kelompok belajar karena menggunakan jejaring sosial. Dan dikarenakan skala sosial yang lebih besar ini, maka kemungkinan juga bisa menyebabkan perubahan sikap dan perilaku pada peserta. Walaupun tidak semua peserta, contoh aplikasi LN yang populer adalah Edmodo. Edmodo nih. Tujuan kelas maya. Apa tujuan kelas maya? Kira-kira apa tujuan kelas maya? Sekarang tujuan mengapa virtual class dibentuk adalah untuk menciptakan pembelajaran yang bisa berlangsung kapan saja dan di mana saja dengan menghemat waktu dan biaya.
Yang kedua, meningkatkan keterampilan penggunaan teknologi IT siswa sehingga siswa lebih kreatif sekaligus bisa menambah minat siswa untuk belajar. Yang ketiga, lebih memaksimalkan kemampuan pribadi masing-masing walaupun di luar kelas tatap muka atau kelas langsung. Manfaat kelas maya. Yang pertama nih, penambahan atau pengayaan pembelajaran atau disebut juga dengan suplemen. Yang kedua, pengganti sebagai pembelajaran atau bisa juga dengan komplement. Yang terakhir, pengganti seluruh pembelajaran atau bisa disebut juga dengan replacement. Nah, yang ini fitur kelas maya, konten yang terkait lebih relevan dengan tujuan belajar. Yang kedua, menggunakan metode instruksional, misalnya langsung, contoh nih, dan praktek untuk membantu siswa belajar. Nah, biasanya digunakan di sebuah seperti Zoom, Google Meeting tuh, menggunakan gambar dan kalimat sebagai elemen media untuk menyebarkan konten dan metode belajar agar siswa itu tidak bosan untuk melihat secara tulisan terus. Di dalam soal juga ada gambar untuk menjelaskan bagian-bagian yang akan disebutkan di soal tersebut. Nah, pembelajaran bisa terjadi secara langsung atau juga pembelajaran bisa terjadi secara langsung dengan struktur atau sinkronos, maupun secara individu atau otodidak asinkronos. Penambahan wawasan serta teknik baru yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan belajar. Kelebihan dan kekurangan kelas maya apa ya? Yang pertama nih, kelebihannya nih, dari kelebihan lebih menarik proses pembelajaran karena interaktif dan fleksibel dibandingkan dengan media lainnya. Yang kedua, siswa tidak terikat tempat dan waktu sehingga lebih santai karena pembelajaran dilakukan di rumah atau di kamar, maka lebih santai, tapi jangan terlalu santai. Yang ketiga nih, guru sebagai fasilitator, yaitu penyedia sekaligus pendukung di dalam proses pembelajaran tersebut. Biasanya nih kalau guru sebagai fasilitator itu seperti pembekalan materi yang disiarkan melewati Zoom atau Google Meeting. Yang keempat, siswa aktif mempelajari materi yang disampaikan oleh guru melalui website pembelajaran, bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Nah, kekurangannya nih, yang pertama, siswa dan guru harus mempunyai koneksi internet karena kelas maya berbasis web. Yang kedua, proses belajar yang individual sendiri sehingga bisa mengurangi pembelajaran sosial antar siswa karena siswa tidak bisa saling mencontek dan saling bertanya karena pembelajaran kelas maya ini dilakukan secara sendiri-sendiri atau individual. Yang ketiga, apabila siswa tidak hati-hati dan terjadi kesalahan materi maka akan berdampak pada pengetahuan yang tidak didapat siswa tersebut. Yang didapat contohnya biasanya siswa-siswa yang tidak fokus ya, ini yang ketiga nih, atau tidak memperhatikan dan pengetahuannya tuh agak sedikit tidak semuanya terserap di otak. Nah, yang keempat nih, anak SD, penggunaan internet yang kurang proporsional bisa mengakibatkan penurunan kemampuan bersifat manual seperti menulis, menghitung, dan menggambar. Karena siswa SD itu memiliki sebuah pengasahan talenta ya, atau pengasahan sebuah potensi ya, karena di SD itu kebanyakannya tuh praktek agar SD itu bisa pengetahuannya tuh bisa melakukan secara sendiri ya. Yang kelima nih, membutuhkan spesifikasi hardware, software sekaligus jaringan internet yang memadai. Bila tidak memadai atau tidak mendukung ya paling terjadi hambatan yang atau bisa menggagalkan kelas maya. Nah, komponen yang mendukung kelas maya adalah yang pertama nih, konten untuk pembelajaran. Berhubung pembelajaran dilakukan tanpa tatap muka, jadi guru harus memberikan materi atau konten untuk siswanya. Nah, bisa melewati Google Meeting, Zoom, Edmodo, Classroom, Quickstart, Paper, Ruang Guru. Nah, yang kedua nih, perangkat keras hardware berupa komputer, laptop, tablet maupun smartphone. Nah, biasanya tuh
kalau perangkat luarnya tidak memadai atau tidak mendukung,